Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Rana Ardila Rahma, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami dalam bentuk video. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Rehan Ramawijaya dengan 3 digit NPM terakhir 099. Yang kedua ada Kang Muhammad Ivan Rahmanda dengan 3 digit NPM terakhir 086. Yang ketiga ada Kang Randi Zaki Mubarok dengan 3 digit NPM terakhir 101. Yang keempat ada Teh Seka Pertiwi dengan 3 digit NPM terakhir 106. Yang kelima ada Teh Cynthia Rindi Lestari dengan 3 digit NPM terakhir 110. Yang keenam ada Teh Salsa Nabila dengan 3 digit NPM terakhir 104. Dan yang terakhir ada Teh Salsa Bila Balkis Maharani dengan 3 digit NPM terakhir 105. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu barisan dan deret terlebih dahulu. Pertama, barisan. Sebuah barisan adalah urutan terurut dari bilangan-bilangan. Bilangan dapat berupa urutan bilangan bulat, pecahan, bilangan real, atau bahkan objek matematika lainnya. Setiap elemen dalam barisan diberikan nomor indeks yang mengidentifikasikan posisinya dalam struktur tertentu. Contoh dari barisan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua ada deret. Sebuah deret adalah penjumlahan suku tak terhingga dari suku-suku dalam sebuah barisan. Dalam deret kita menambahkan semua suku-suku dalam barisan sampai tak terhingga atau hingga batas tertentu. Contohnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Materi yang pertama yakni infinite sequences atau barisan tahingga. Barisan tahingga didefinisikan sebagai barisan yang suku-sukunya tersusun hingga tak terhingga banyaknya. Ada dua istilah yang sering muncul menyangkut barisan atau deret tahingga, yaitu konvergen dan divergen. Yang pertama, kekonvergenan barisan tak terhingga. Suatu barisan tahingga dikatakan konvergen jika suku ketahingga dari barisan tersebut menuju ke suatu nilai tertentu. Sebaliknya, apabila suatu barisan tahingga dikatakan divergen jika suku ketahingga dari barisan tersebut tidak menuju suatu titik tertentu. Sebagai contoh, yang pertama, suku ke n sama dengan 1 dikurang 1 per n, di mana n lebih dari sama dengan 1. Lalu yang kedua, suku ke n sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat n 1 per n, di mana n lebih dari sama dengan 1. Lalu yang ketiga, suku ke n sama dengan min 1 pangkat n 1 per n, di mana n lebih dari sama dengan 1. Lalu yang keempat ada suku ke n sama dengan 0,999, di mana n lebih dari sama dengan 1. Sekarang perhatikan 4 barisan tahingga yang diberikan pada PPT. Konvergen limit n mendekati tahingga dari AN sama dengan L, di mana n lebih dari sama dengan n besar atau bilangan asli, sehingga diperoleh nilai mutlak AN dikurang L kurang dari epsilon. Contoh soal, tunjukkan barisan AN dengan AN sama dengan 4n kuadrat dikurang 5n per 8n kuadrat dikurang 9n konvergen ke 1 per 2. Pembilang dan penyebut dari AN sama dengan 4n kuadrat dikurang 5n per 8n kuadrat dikurang 9n dibagi dengan n kuadrat, sehingga diperoleh 4n kuadrat dikurang 5n per 8n kuadrat dikurang 9n sama dengan 4 dikurang 5 per n per 8 ditambah 9 per n. Jadi, limit n mendekati tahingga dari AN sama dengan limit n mendekati tahingga 4n kuadrat dikurang 5n per 8n kuadrat dikurang 9n sama dengan limit n mendekati tahingga dari 4 dikurang 5 per n per 8 ditambah 9 per n sama dengan 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Lalu selanjutnya ada limit barisan tahingga. Yang pertama, limit n mendekati tahingga dari K sama dengan K. Lalu yang kedua, limit n mendekati tahingga dari KAN sama dengan K, limit n mendekati tahingga dari AN. Lalu yang ketiga ada limit n mendekati tahingga dari AN plus minus BN, di mana sama dengan limit n mendekati tahingga dari AN plus minus limit n mendekati tahingga dari BN. Lalu yang keempat ada limit n mendekati tahingga dari AN dikali BN, sama dengan limit n mendekati tahingga AN dikali limit n mendekati tahingga BN. Lalu yang terakhir ada limit n mendekati tahingga dari AN per BN, sama dengan limit n mendekati tahingga dibagi limit n mendekati tahingga jika limit n mendekati tahingga BN tidak sama dengan 0.
Selanjutnya ada kemonotonan barisan. Barisan AN dikatakan yang pertama monoton naik jika untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku AN plus 1 lebih dari AN. Lalu yang kedua, monoton tidak turun jika untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku AN plus 1 lebih dari sama dengan AN. Lalu yang ketiga, ada monoton turun jika untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku AN plus 1 kurang dari AN. Lalu yang terakhir, ada monoton tidak naik jika untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku AN plus 1 kurang dari sama dengan AN. Setiap barisan yang monoton dan terbatas akan selalu konvergen, dan teorema yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika barisan AN monoton naik atau monoton tidak turun dan terbatas di atas, maka barisan AN konvergen. Lalu yang kedua, jika barisan AN monoton turun atau monoton tidak naik dan terbatas di atas, maka barisan AN konvergen. Contoh soal barisan tak hingga. Tunjukkan barisan AN dengan AN sama dengan 4N kuadrat min 5N per 8N kuadrat min 9N. Konvergen ke 1/2. Diketahui barisan AN dengan AN sama dengan 4N kuadrat min 5N per 8N kuadrat min 9N akan ditunjukkan barisan AN konvergen ke 1/2. Pembilang dan penyebut dari AN sama dengan 4N kuadrat min 5N per 8N kuadrat min 9N dibagi dengan N kuadrat diperoleh 4N kuadrat min 5N per 8N kuadrat min 9N sama dengan 4 min 5 per N per 8 plus 9 per N. Jadi limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga 4N kuadrat min 5N per 8N kuadrat min 9N sama dengan limit N mendekati tak hingga 4 min 5 per N per 8 plus 9 per N sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Infinite series atau deret tak hingga. Infinite series atau deret tak hingga merupakan salah satu algoritma yang banyak digunakan dalam program komputer atau kalkulator. Dengan menggunakan deret tak hingga ini, sebuah program komputer atau kalkulator dapat menentukan sin dari suatu sudut maupun E dengan pangkat tertentu. Nah, bagian yang pertama ada deret geometri. Deret geometri adalah deret dengan ketentuan sebagai berikut. Sigma K sama dengan 1 dengan batas sampai dengan tak hingga AR pangkat K-1 sama dengan A plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus dan seterusnya, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Hal ini dinamakan deret geometri. Rumus deret geometri yaitu S sama dengan A dikurangi AR pangkat N dibagi 1 min R sama dengan A dibagi 1 min R dikurangi A dibagi 1 min R dikali R pangkat N. Jika nilai mutlak R kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0, sehingga menjadi S sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan A dibagi 1 min R. Lalu, jika nilai mutlak R lebih dari 1 atau R sama dengan min 1, maka deret R pangkat N akan berubah, begitu juga dengan Sn. Nah, bagian yang kedua ada cara membuktikan deret yang divergen atau tidak terbatas. Mengingat deret geometris A plus AR pangkat 2 plus dan seterusnya, maka series Kn-nya dapat dirumuskan dengan AN sama dengan AR pangkat N-1. Kita tahu bahwa sebuah fungsi konvergen adalah jika sebuah fungsi memiliki limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Apabila sebuah deret memiliki fungsi limit N mendekati tak hingga AN tidak boleh sama dengan 0, maka limit N mendekati tak hingga AN tidak terdefinisikan, maka dapat disimpulkan bahwa deret tersebut adalah fungsi divergen. Nah, bagian yang ketiga ada dasar dari deret konvergen. Dasar dari deret konvergen itu sama seperti penjumlahan terbatas, di mana apa yang kita pikirkan benar itu memang benar adanya. Fungsi linear dari deret konvergen jika sigma K sama dengan 1 sampai dengan batas tak hingga AK dan sigma K sama dengan 1 sampai batas tak hingga BK keduanya konvergen, dan jika C adalah konstan, maka sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga CAK sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dikali AK plus BK juga konvergen. Berikut merupakan contoh soal dari infinite series atau deret tak hingga. Periksa apakah deret sigma N sama dengan 1 sampai batas dengan tak hingga N pangkat 3 dibagi 2N pangkat 3 ditambah 5N pangkat 2 merupakan deret konvergen atau divergen.
Nah, buat penyelesaiannya yaitu pandang deret sigma n sama dengan 1 sampai batas dengan tak hingga an dengan an sama dengan n pangkat 3 dibagi 2n pangkat 3 plus 5n pangkat 2. Lalu limit n mendekati tak hingga an sama dengan limit n mendekati tak hingga n pangkat 3 dibagi 2n pangkat 3 ditambah 5n pangkat 2 sama dengan limit n mendekati tak hingga 1 dibagi 2 plus 5 dibagi n sama dengan 1/2 atau setengah. Oleh karena itu, limit n mendekati tak hingga an tidak boleh sama dengan 0, maka deret sigma n sama dengan 1 dengan batas tak hingga an adalah divergen. Untuk materi selanjutnya itu ada positive series atau the integral test. Sesuai namanya, uji integral menggunakan konsep integral atau lebih tepatnya integral tak wajar, karena batas atas integral berupa nilai tak hingga. Untuk menentukan kekonvergenan deret, dalam deret ini didapatkan rumus yang tepat untuk bentuk parsial dari Sn, sesuatu yang jarang bisa dilakukan untuk sebagian besar jenis deret lainnya. Sebelum membahas kekonvergenan, suatu deret positif menggunakan uji integral, terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan karena akan sering digunakan dalam pembahasan selanjutnya, yaitu seperti A1, A2, A3 adalah sebuah barisan, lalu ada A1 plus A2 plus A3 adalah sebuah deret, lalu ada Sn sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus An adalah jumlah parsial ke n dari deret, dan ada S1, S2, S3 adalah barisan jumlah dari parsial. Subbab selanjutnya ada jumlah parsial yang terbatas. Salah satu hasil yang dapat dijabarkan langsung dari teorema barisan monoton tentang kekonvergenan deret dijabarkan dalam teorema berikut. Teorema A atau uji jumlah terbatas. Suatu deret sigma AK yang sukunya tak negatif adalah konvergen jika dan hanya jumlah parsialnya terbatas di atas. Bukti: andaikan barisan jumlah parsial Sn terbatas atas atau ada bilangan U sehingga Sn lebih kecil atau sama dengan U untuk semua n. Karena Sn sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya, dan sigma AK lebih besar atau sama dengan 0, maka Sn plus 1 lebih besar sama dengan Sn, jadi Sn adalah barisan yang tidak turun. Menurut teorema barisan monoton, barisan Sn konvergen, sehingga sesuai definisi atau pada materi deret tak terhingga, deret sigma AK juga konvergen apabila tidak Sn akan melampaui tiap bilangan. Dalam hal ini, Sn adalah divergen. Untuk sub selanjutnya, itu ada deret dan integral tak wajar. Kelakuan deret sigma K sampai limit sama dengan 1, Fk dan integral tak wajar. Integral 1 sampai limit fx dx mengenai kekonvergenan adalah serupa, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai penguji coba. Lalu ada teorema B atau uji integral. Teorema B dapat diartikan bahwa deret sigma K sampai limit sama dengan 1 AK, dan integral tak wajar integral 1 sampai limit fx dx bersama-sama konvergen atau divergen. Jika integral 1 sampai limit fx dx divergen, maka integral 1 sampai n fx dx menuju tak hingga, sebab fx lebih besar atau sama dengan 0. Buktinya bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk selanjutnya ada contoh soal, yaitu tentukan apakah sigma K sampai limit sama dengan 2 dikali 1 per kalen K konvergen atau divergen. Penyelesaiannya, hipotesis uji integral terpenuhi untuk fx sama dengan 1 per x ln x pada batas atas 2 limit, bahwa interval batas atas 2 limit daripada batas atas 1 limit adalah tidak penting, seperti yang tercatat tepat setelah teorema B. Sekarang, integral 2 sampai limit dikali 1 per x ln x dx sama dengan lim t mendekati integral 2 sampai t dikali 1 per x ln x dikali 1 per x dx sama dengan lim t mendekati limit batas atas ln dikali batas bawah ln x t2 sama dengan limit.
Jadi, integral 1 per K ln K adalah divergen. Pembahasan selanjutnya yaitu positive series, other test. Infinite positive series atau deret positif tak terhingga merupakan deret tak terhingga dengan suku yang positif. Deret ini merupakan penjumlahan tak terhingga dengan suku-suku yang bernilai positif. Bentuk umumnya adalah S sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah seterusnya. Jika deret tersebut konvergen, artinya jumlah suku-suku dari deret tersebut memiliki batas yang terhingga saat jumlah sukunya tidak terhingga. Namun, jika deret tersebut divergen, artinya jumlah suku-suku dari deret tersebut tidak memiliki batas terhingga saat jumlah sukunya tak terhingga. Analisis konvergensi dan divergensi suatu deret positif tak hingga dapat melibatkan konsep limit dan juga kriteria konvergensi deret. Contohnya adalah kriteria perbandingan, kriteria rasio, dan juga kriteria integral yang dapat kita gunakan untuk mengetahui perilaku atau sifat konvergensi ataupun divergensi dari suatu deret. Yang pertama, ada teorema A, yaitu uji perbandingan biasa. Misalkan, 0 lebih kecil sama dengan AN, lebih kecil sama dengan B, merupakan bilangan prima untuk N kecil, lebih besar sama dengan N besar. Syaratnya ada dua. Yang pertama, jika sigma BN konvergen, begitu pula dengan sigma AN. Yang kedua, jika sigma AN divergen, begitu pula dengan sigma BN. Kemudian, terdapat teorema B, yaitu uji perbandingan limit. Misalkan, AN lebih besar sama dengan 0, BN lebih besar daripada 0, dan limit N mendekati tak terhingga AN per BN sama dengan L. Jika 0 lebih kecil daripada L, lebih kecil daripada tak terhingga, maka sigma AN dan sigma BN akan konvergen atau divergen secara bersamaan. Namun, jika L sama dengan 0 dan sigma BN konvergen, maka sigma AN juga akan konvergen. Teorema C, uji rasio. Biarkan sigma n menjadi serangkaian suku positif dan misalkan limit n mendekati tak hingga an plus 1 per an sama dengan rho. Yang pertama, jika rho kurang dari 1 maka seri konvergen. Yang kedua, jika rho lebih dari 1 atau jika limit n mendekati tak hingga an plus 1 per an sama dengan tak hingga maka seri divergen. Yang ketiga, jika rho sama dengan 1 maka pengujian ini tidak meyakinkan. Contoh soal, misalkan diberikan deret positif tak hingga sebagai berikut: 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus titik-titik. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Jika konvergen, tentukan jumlahnya. Jawab, yang pertama, deret ini adalah deret geometri dengan rasio R sama dengan 1/2. Karena nilai mutlak R kurang dari 1, deret ini konvergen. Yang kedua, jumlahnya dapat ditentukan menggunakan rumus jumlah deret geometri. Jumlah sama dengan A per dalam kurung 1 min R sama dengan dalam kurung 1/2 per dalam kurung 1 min 1/2 dalam kurung sama dengan dalam kurung 1/2 per dalam kurung 1/2 sama dengan 1. Jadi, deret positif tak hingga ini termasuk konvergen dan jumlah deretnya adalah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif serif atau bisa disebut sebagai deret bolak-balik. Deret bolak-balik atau alternatif serif adalah deret yang suku-sukunya dapat bergantian antara tanda positif dan tanda negatif. Deret bolak-balik juga dapat disebut sebagai deret tak terhingga yang dapat ditulis sebagai berikut. 1. Sigma 0 K sama dengan 1 dalam kurung min 1 pangkat K min 1 UK, atau misalnya U1 ditambah U2 ditambah U3 titik-titik ditambah min 1 pangkat K min 1 UK, di mana UK-nya lebih besar daripada 0K. Yang kedua ada sigma 0K sama dengan 1 dalam kurung min 1 pangkat K UK. Misalnya yaitu min U1 ditambah U2 dikurangi U3 titik-titik ditambah min 1 pangkat K UK, di mana UK-nya lebih besar daripada 0K. Kemudian ada beberapa jenis deret bolak-balik yang bentuknya familiar. Di antaranya yaitu ada 1. Deret harmonik bergantian. Contohnya yaitu ada sigma 0 K sama dengan 1 dalam kurung min 1 pangkat K min 1 1 per K.
Misalnya yaitu 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 dan seterusnya. Yang kedua ada deret geometri bolak-balik. Contohnya yaitu sigma 0 K sama dengan 1 dalam kurung min 1 pangkat K 2/3 pangkat K min 1. Contohnya yaitu min 1 ditambah 2/3 dikurangi 2/3 kuadrat ditambah 2/3 kuadrat dan seterusnya. Yang terakhir yaitu ada deret bergantian atau P seri. Contohnya yaitu sigma 0 K sama dengan 1 dalam kurung min 1 pangkat K min 1 1/3 akar K. Misalnya yaitu ada 1 dikurangi 1/3 akar 2 ditambah 1/3 akar 3 dikurangi 1/3 akar 4 dan seterusnya. Kemudian yaitu ada teorema A atau tes deret bolak-balik, di mana A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 dan seterusnya, di mana menjadi seri bolak-balik dengan AN lebih besar dari AN plus 1 lebih besar dari 0. Jika lim N mendekati 0, AN-nya sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen. Selain itu, kesalahan yang dibuat dengan menggunakan jumlah Sn dari suku pertama yang mendekati jumlah S-nya dari deret tidak lebih dari AN plus 1. Selanjutnya yaitu ada teorema B atau disebut uji konvergensi mutlak. Deret sigma UN dinamakan konvergen bersyarat atau kondationally konvergen apabila sigma UN konvergen. Tetapi jika deret sigma UN-nya mutlak disebut divergen. Deret harmonik ganti tanda adalah salah satu contoh deret yang konvergennya bersyarat. Teorema B, uji konvergensi mutlak. Tunjukkan bahwa deret harmonik bolak-balik 1 min 1/2 plus 1/3 min 1/4 plus titik konvergen. Berapakah suku dari deret yang harus kita ambil untuk mendapatkan A jumlah parsial Sn dengan 0,01 dari jumlah S dari seluruh deret? Jawabannya, deret harmonik bolak-balik memenuhi hipotesis teorema A dan konvergen. Kita ingin S min Sn kurang dari sama dengan 0,01. Dan ini akan berlaku jika AN plus 1 kurang dari sama dengan 0,01 sejak AN plus 1 sama dengan 1 per dalam kurung N plus 1. Kita memerlukan 1 per dalam kurung N plus 1 kurang dari sama dengan 0,01 yang memenuhi jika N lebih dari sama dengan 99. Jadi kita perlu mengambil 99 suku untuk memastikan bahwa kita memiliki akurasi yang diinginkan. Ini memberikan gambaran tentang seberapa lambat konvergen deret harmonik bolak-balik. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami harap sedikit banyaknya dari video atau materi yang kami paparkan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kita semuanya. Saya mewakili teman saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan baik dalam segi materi ataupun dalam segi penyampaian pada video kali ini. Sekian dari kelompok 4. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.